La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Ini hadis, Pak. Hadis ini sebetulnya biasa ya, tapi maknanya luar biasa, Pak. Apa tuh artinya? Tidak akan masuk surga, tidak akan kalian masuk surga, atau kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. Wala tu'minuna, dan kalian tidak akan bisa beriman hatta tahabbu, sehingga kalian rukun. Rukun yang dimaksud, rukun berarti syarat masuk surga itu beriman. Syarat orang bisa beriman itu rukun, gitu Pak. Kelihatannya biasa ya, biasa. Rukun itu akur, gampang apa susah? Ya, akur itu gampang apa susah? Nah itu Pak. Kalau sama yang baik sama kita, kita bisa. Ya, kalau yang tidak baik sama kita, bisa enggak? Nah, di sini nggak ada syarat, nggak ada syarat sama yang baik ya, enggak. Ya, hatta tahab, hatta itu lil goyah, jadi harus nyampe. Ini. Sehingga kalian rukun, rukun sama keluarga, rukun sama tetangga, rukun dengan keadaan, itu lebih penting lagi. Rukun dengan keadaan. Ketika keadaan kita lagi kurang bagus, entah ekonominya, entah kesehatannya, mampu nggak kita tetap rukun gitu, tetap ACC ya. Tetap oke gitu ya, tetap setuju dengan pemberian Allah, itu rukun. Jadi rukun sama kita, sesama manusia, rukun sama keadaan, rukun sama Allah, itu baru beriman gitu. Dan itu bisa masuk surga. Nah, surga itu ada dua kan ya, surga dunia dan surga akhirat. Surga dunia ketika kita merasa ridho dengan ketetapan Allah. Nah, surga akhirat, surga yang dijanjikan, ada level-levelnya itu. Nah itu Pak, mudah-mudahan kita bisa gitu ya. Nah, kira-kira apa sebabnya sih kok orang tuh susah rukun gitu? Nah itu bawahnya Pak. Fayatihi asyaitonu wa yuwaswisulahu wa yasiru yudabiru fi nafsihi umuron. Nah itu. Fayatihi asyaitonu, datang kepadanya asyaitonu, setan. Jadi yang datang setan apa kita? Setan. Iya, yang datang setan. Mendingan mana yang kita datang ke setan, apa setan yang datang ke kita? Mendingan mana? Kalau pengen irit ongkos ya berarti setan yang datang ke kita ya, irit ongkos. Ya. Tapi sebetulnya parah ini kalimatnya. Artinya parah itu sangat merugikan kita. Karena yang datang itu setan, bukan kita. Kalau yang datang kita males, nggak usah datang ke setan. Tapi karena setan yang datang ke kita, ya terus-terusan. Karena setan selalu semangat. Nggak ada setan kaslanun, nggak ada. Setan yang males tuh nggak ada. Setan itu semua gigih. Karena addressnya sudah jelas, dia mah masuk neraka. Jadi butuh teman. Dia mau gigih Pak. Jadi kalau ada orang gigih mirip, enggak ada. Wah, ada orang itu kesetanan gitu kan ya, suka ada orang bilang gitu kan ya. Saking semangat, oh dia mah kesetanan. Itu maknanya memang setan itu selalu semangat. Gitu Pak. Semangat mencari teman. Nah, itu. Itu yang datang itu setan. Jadi kalau kita S1, setan pasti S2. Kalau kita S2, setan S3. Kalau kita S3, setannya steller berarti. Jadi selalu terbaik, selalu paling hebat. Nah, datang ngapain? Wayuwas wisu lahu, dia membisikkan kepadanya, membisikkan. Itu kalimatnya juga dipilihnya luar biasa. Kenapa yuwas wisu tidak yakulu gitu? Kalau yakulu kan ngomong ya, yuwas wisu membisikkan. Ternyata memilih membisikkan itu karena membisik sama ngomong tuh lebih tajam
bisikan. Makanya ada lagunya kan ya, bisik-bisik tetangga. Karena lebih tajam daripada omong-omong tetangga. Jadi lebih tajam bisik-bisik tetangga. Itu Pak, luar biasa. Dua. Kemudian yang ketiga, wayasiru yudabbiru fi nafsihi umuron. Wayasiru, dia menjadi, berarti siapa? Setan. Yudabbiru, yudabbir itu pengatur. Pengatur apa? Fi nafsihi, dalam dirinya. Umuron. Nah, umuron itu bentuk nakiro, isim nakiro. Kalau isim nakiro itu maknanya banyak. Tapi kalau makrifat tertentu satu. Kalau al-umuro cuman satu urusan. Tapi kalau umuron segala macam urusan yang ngatur setan. So, Bapak akui atau tidak akui, segala urusan kita itu setan yang ngatur, Pak. So, kalau kita duitnya banyak, kira-kira yang ngatur diri kita apa setan? Hah? Setan, Pak. Mau ke masjid itu Jumatan, istrinya udah nyiapin 100.000 karena duitnya lagi banyak. Kira-kira kita komentar nggak? Duh, kegedean gitu kan. Ya, komentar itu setan yang ngatur. Sampai mau sholat juga setan masih ngatur. Tong lidah teuing kayak wali, wah. Lagi sholatnya jadi cepet, iya kan? Setan ngatur lagi. Mau ngaji juga udah duduk ngatur, Pak. Setan itu. Sok ngaji kata setan. Nanti kalau duduk jangan dengeri ustaz. Setan itu yudabbiru, ya. Yudabbiru fi nafsihi umuron. Diakui atau tidak, Pak? Sok, monggo. Bapak pikirin, segala urusan kita itu dikendalikan sama dia. Makanya banyak-banyak zikir. Karena kalau zikir setan yang keluar dari hati. Ya. Tapi kalau kita nggak suka zikir, setan betah di sini. Ngatur terus. Nah gitu. Nyambung? Walidza, dan untuk ini qalu, para ulama mengatakan kun tolibal istiqomati wala takun tolibal karomati. Nah, itu. Para ulama mengajarkan kita kun, engkau jadilah tolibal istiqomati, pencari istiqomah. Wala takun tolibal karomati, jangan engkau menjadi pencari karomah. Istiqomah sama karomah beda. Beda. Kalau karomah hasilnya, ya. Kalau istiqomah prosesnya, iya. Jadilah orang yang pencari istiqomah, gitu. Kalau mencari karomah belum dapat pasti berhenti. Ya, pengen kaya baca ya rozak, ya rozak, ya rozak. Sudah umur 60 tahun belum kaya-kaya, berhenti nggak kira-kira? Ah, capek-capek ya rozak tiap malam jam 3 saya nggak kaya-kaya. Nah, karena mencari karomah. Coba kalau mencari istiqomah, apa tandanya istiqomah? Ketika kita lupa dengan tujuannya, itu berarti sudah istiqomah. Ya, saya tadi waktu Sabtu cerita kisah nyata, Pak. Ada orang kaya raya, cuman kepincut bisnis barang antik, sampai bangkrut, sampai habis semuanya. Pas sudah habis datang, saya pengen balik lagi, hartanya gimana caranya? Loh, kok ke saya? Ya nanya, barangkali ada referensi. Ya udah, datangi Kiai A, Kiai B, Kiai C, tiga kiai. Jadi dia datang ke Kiai satu. Apa kata Kiai satunya? Amalin waqi'ah pada asar 7 kali. Amalin tuh waqi'ah pada asar 7 kali. Setiap pada asar amalin 7 kali. Setahun amalin itu. Tetap bangkrut. Hartanya belum balik lagi. Nggak manjur Kiai satu, gitu kan? Pindah Kiai yang kedua yang saya referensikan, datang lagi. Kiai, saya udah ngamalin waqi'ah pada asar 7 kali, tapi keadaan saya masih begini.
Oh, tambahin Yasin gitu. Yasin pada subuh 7 kali sama pada maghrib 7 kali. Amalin lagi Pak, berarti 3 amalan. Pada subuh 7 kali, pada maghrib 7 kali. Waqiahnya pada asar. Setahun lagi diamalin. Kira-kira masih tetap nggak? Masih tetap Pak. Wah, nggak manjur lagi kiai kedua, pindah ke kiai yang ketiga. Makanya cerita lagi, saya udah ngamalin Yasin 7 kali sama Waqiah 7 kali. Apa kata kiai 3? Kalau ngamalin Quran jangan dipilih-pilih, jadi semuanya. Caranya sekali sholat 1 juz kamu baca, berarti 5 kali sholat 5 juz sehari Pak. Oh, ini yang bener ini pasti. Amalin Pak. Jadi pada sholat 1 juz. Jadi setiap Kemis dia khatam. Setiap Kemis khataman Quran. Tiap Kemis. Setahun. Udah setahun genap ketemu saya. Jadi nggak ketemu 3 tahun. Ketemu saya tuh ceria mukanya. Ceria, seneng. Malah meluk segala. Assalamualaikum tadul. Peluk. Wah, hebat ini dia udah ceria. Gimana? Sukses? Belum Tan. Lah, kok ceria? Alhamdulillah. Saya jadi hafal Quran Tan. Gitu. Hafal Quran. Cita-cita saya dari kecil pengen hafal Quran. Terlaksana baru sekarang setelah bangkrut saya. Itu Pak. Berarti istiqomah. Kapan-kapan karomahnya datang Pak. Pasti. Orang kalau sudah istiqomah, karomah itu akan datang. Ketemu saya tuh masih biasa saja. Artinya belum pada balik itu hartanya. Tapi dia udah ceria. Kenapa? Sudah hafal Quran. Itu Pak. Subhanallah ya. Sekarang belum ketemu lagi. Mudah-mudahan udah balik lagi ya. Tapi janjinya Allah begitu. Ketika orang sudah istiqomah, maka karomah pasti muncul. Gitu. Jadi udah lupa tujuan. Gitu ya. Nyambung ya. Nah, ternyata fa inna nafsaka tataharraku wa tatlubul karomata wa maulaka yatlubuka bil istiqomati. Nah, fa inna nafsaka itu berarti isim inanya adalah nafsaka. Sesungguhnya jiwamu. Nah, gitu. Tataharraku, dia selalu bergerak. Wa tatlubul karomata, dan mencari karomah. Jiwa kita tuh pasti nyarinya karomah Pak. Bapak kalau nggak pamrih nggak semangat, sok. Iya kan? Bapak ngamalin apa-apa pasti ada tujuan dunia. Itu panggilan jiwanya begitu. Makanya di langit pintu kedua ditolak amal kita gara-gara ada tujuan dunia. Ya, amalan kita kan setiap minggu dilapor. Ya, setiap hari Senin dan Kamis. Langit 1 diperiksa, ada gibahnya enggak? Oh, ada gibahnya, padahal rajin ngaji. Ada gibahnya, ditolak. Karena habis ngaji ngomongin ustad. Habis ngaji ngomongin ustad. Jadi kedengeran coret. Nah itu. Lulus, naik. Langit 2. Apa langit 2? Fid dunya. Ibadahnya, tujuannya dunia. Sekarang kalau kita punya tujuan dunia, terusin. Tujuan dunia oke, tapi bekal untuk ibadah. Selamat Pak. Ya, saya wiridan pengen kaya, tapi bekal untuk ibadah. Gitu. 2. Nggak ada tujuan dunianya, murni karena Allah. Naik langit 3. Ada nggak sombongnya? Sombong teh naon? Sombong, takabur ya, merasa. Bukan. Kalau sombong itu sebetulnya meremehkan orang lain. Ya. Kalau meremehkan orang lain, sering remehin orang lain. Ternyata nggak ada sombong, naik yang ke-4. Yang ke-4 itu ujub. Nah, ujub baru merasa dirinya lebih hebat. Nah, ujubnya nggak ada, naik lagi ke langit berapa? 5 apa 6? 5 tuh hasun. Iri ya. Iri ini Pak, lembut Pak. Iri itu lembut banget. Jadi
Kadang-kadang kita nggak merasa iri sama seseorang. Kapan kelihatan kita iri? Ketika dia kena musibah, terus kita senang, nah itu iri. Ya, kita jualan bakso nih, didorong, laku berat. Di sini semua orang beli bakso ke kita. Tiba-tiba tetangga kita ikutan beli bakso, bikin bakso, jualan bakso, laku. Kita senang apa? Sebel. Iya kan? Omsetnya jadi menurun. Digubrak gitu rodanya, itunya gerobaknya kebakaran. Alhamdulillah kan? Nah, kualat ya. Itu kan? Itu iri tuh model begitu. Ya, nggak terasa ya. Gitu. Tetangga ngebangun, seneng nggak? Bangun di lantai 2, tiba-tiba ambruk gitu, nggak kuat fondasinya. Alhamdulillah. Nah itu iri tuh begitu Pak ya. Jadi lihat penderitaan orang lain, senang ya, senang melihat. Iya. Nah itu. Terus apa tadi? Ya, jadi jiwa kita itu selalu bergerak mencari karomah. Wa maulaka yatlubuka bil istiqomati. Padahal Tuhanmu berarti Allah. Yatlubuka, dia menuntutmu bil istiqomati, dengan istiqomah. Jadi Allahnya nuntut kita istiqomah. Ayah ngaji terus aja ngaji terus istiqomah. Keluarga teh pada sehat, itu karomahnya Pak. Ya, rezeki jadi seret, lancar, itu karomahnya. Padahal kita ngaji nggak ada niat itu. Nah itu yang disebut istiqomah. Ya, mudah-mudahan kita begitu. Kayak ada sodako subuh ya Pak Firman ya. Sodako subuh itu maksudnya waktu subuh apa di luar waktu subuh? Sodako subuh, waktu subuh ya. Itu berarti masih makna harfiah. Aslinya sodako subuh itu nggak mesti waktu subuh. Waktu subuh itu kan gelap. Artinya sodako yang tidak diketahui orang lain. Asli itu aslinya. Cuman kita masih memahaminya harfiah. Jadi ada yang sodakonya jam 3 itu. Jam 3 datang ke musola, ke masjid. Ya nggak apa-apa, bagus. Ya, tapi sebetulnya bukan itu maknanya. Maknanya itu sodakohnya kita tidak diketahui orang. Kenapa? Belajar ikhlas. Kalau ikhlas itu kan tertanam. Kalau tertanam kelihatan tidak. Jagung, biji jagung kalau ditanam kelihatan tidak, maka tumbuh. Ya, itu maksudnya Pak. Mudah-mudahan kita bisa ya. Gitu. Oh, itu kan gini tutupin. Iya. Itu sebetulnya belajar beramal. Iya, belajar beramal. Kayak sholat jamaah. Orang sholat jamaah tuh belajar sholat. Kalau sudah pinter sebetulnya di rumah. Cuman kita nggak bakalan bisa pinter. Sok khusyuan di mana? Di rumah sama di sini. Yang penting di sini aman dari perintah istri. Nah, iya kan? Begitu takbir ya jon-jon. Tapi kalau di rumah Pak ambilin itu Pak. Aduh, sholat nggak jadi. Model kita mah pantasnya di masjid, jangan di rumah. Ada nih kisah nyata. Orang itu rezekinya seret Pak. Kisah nyata tuh seret. Di bawah sini mentok, di bawah sini mentok. Satu ngamalinya, dia rutin subuh jamaah di masjid. Subuh doang. Kalau subuh pasti di masjid, kalau subuh pasti di masjid. Nah itu. Allah buka pintu rizkinya. Ya ada Pak. Ini kisah nyata. Ya. Gitu. Kita kan enaknya subuh di ya, gitu. Makanya ukurannya subuh katanya ya. Kalau subuhnya banyak jamaahnya berarti daerah itu bagus. Katanya begitu kan ya, ukurannya sholat subuh. Ya, itu Pak. Termasuk kita. Jadi istimewakan subuh. Gitu. Tapi bukan artinya maghribnya nggak istimewa. Artinya tadi ya, ada amalan seperti itu.
Nah gitu Pak. Nah terus di sini yang saya cetak tebel sengaja, wala antakunu bihaqqi maulaka aula bika min antakuna bihadziri nafsika. Wala antakuna bihaqqi maulaka aula. Artinya tunaikan hak Allah, menunaikan hak Allah lebih utama. Aula itu isim tafdil, lebih utama, lebih nomor satu. Aula itu ula, ya, lebih nomor satu, lebih utama dibanding min antakuna bihadzi nafsika, dibanding menunaikan keinginanmu. Gitu, ngerti nggak maksud Allah begini? Jadi kita tuh harus mengistimewakan haknya Allah dibanding kemauan kita. Contoh, Bapak pulang shift 2, jam 2 nyampe rumah. Ya. Ya kan, kebutuhan kita tidur, bener nggak? Hak Allah bangun tahajud. Ya, istimewakan mana? Ya kita yang tahu. Nah, aturan istimewakan Allahnya, hak Allahnya, tidurnya nanti, gitu Pak. Tapi kan kita kebanyakannya itu ya. Nah, itu. Jadi ini yang dimaksud. Ketika orang itu menunaikan haknya Allah, lebih utama dia yakin, Allah pun akan mengistimewakan lagi. Ya. Nyambung? Terus yang terakhirnya, irodatuka khilafama arodahu maulaka la tujdi naf'an. Irodatuka, keinginanmu, kehendakmu, khilafama. Khilaf itu apa? Berbeda. Iya. Keinginanmu berbeda ma'arodahu maulaka, dengan keinginan Allah. La tujdi nafsan, la tujdi naf'an, pasti tidak akan mendapatinya. Jadi kalau keinginan kita berbeda dengan keinginan Allah, pasti nggak bakal ketemu. Gitu. Karena yang berjalan rencananya Allah. Tapi ada orang yang keinginannya diturutin Allah terus. Ya. Ada. Kenapa? Karena keinginan kita sesuai terus dengan keinginan Allah. Terus gimana caranya? Sambungkan hatinya dengan lauhim mahfuz, gitu kan ya. Nah, dulu pernah itu. Jadi kalau kita sudah nyatu, sudah mengistimewakan Allah, sehingga keinginan-keinginan Allah itu, keinginan kita itu selalu nyambung dengan lauhim mahfuz, gitu. Jadinya pasti keturutan, ya. Nah, ya berlatih dulu Pak. Jadi balik lagi, tidak akan masuk surga, ya, sehingga beriman. Tidak bisa beriman sehingga rukun. Nah, mudah-mudahan kita rukun, ya. Rukun dengan keadaan, rukun dengan manusia, rukun dengan ketetapan Allah, gitu ya. Jadilah orang yang baik seperti Nabi Ibrahim, selalu mendoakan baik sama orang lain. Sesoleh apapun, Nabi Nuh memberi contoh. Sesoleh apapun ketika pernah mendoakan buruk orang lain, maka nasibnya akan menimpa istri dan anak kita. Gitu Pak. Ya. Doakan baik. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Ya. Nabi Nuh tidak gelisah ya? Apa? Nabi Nuh tidak gelisah ya? Tidak gelisah. Oh iya kan, satu, Nabi itu semua contoh. Dan Nabi Nuh dalam kisahnya tidak menyaksikan Pak, tidak menyaksikan Kan'an meninggal karena dihantam ombak. Kan dia udah di atas gunung. Kata Nuh, sini kamu naik perahu sini. Enggak ya, gunung masih tinggi. Nah, lalu Allah kirim ombak. Begitu dia di atas, langsung dihantam ombak. Jadi kalau menurut ceritanya, Nabi Nuh nggak menyaksikan matinya. Jadi tarik sama ombak. Tapi ya sesuai dengan doanya Nabi Nuh, la tazar, jadi tidak dibiarkan berada di atas muka bumi. Ya, sisa berapa orang sih? 70-an ya? 70 pasang ya? 70 pasang itu yang ada di dalam perahu doang.
karena tidak makan, tidak minum. Hah? Engkel, setannya jadi nggak mati. Iya, iya. Kan begitu pasca banjir kotor kan. Jadi yang hidup di perahu Nabi Nuh juga pada mati, Pak. Pada mati. Nabi Nuh tuh disebut Nabi Adam kedua. Ya. Pada mati tuh. Ingat Nuh nganjurin kawin. Lemes-lemes juga pada kawin. Nggak pada makan. Coba bayangin. Orang tadinya cakep-cakep itu. Jadi seperti kita ini keturunan Nuh ini. Dulunya tuh kurang gizi suruh kawin. Jadi ya turunannya begini. Iya, aslinya orang baru keluar dari surga ya. Nuh kan deket dengan Nabi Adam, ya kan? Adam, Idris, Nuh deket. Jadi orang-orangnya masih bau surga. Jadi cakep-cakep, tinggi, cakep gitu. Ya, jadinya kayak kita ini tanggung, hitam enggak. Karena dulu enggak, iya, kurang gizi suruh kawin sama Nabi Nuh. Banyakin anak, karena pada mati, Pak. Robbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzil. Itu kan ayatnya. Nah gitu. Tapi mudah-mudahan ya Pak ya, kita keturutan masuk surga lagi. Karena Bapak kalau ke Purwakarta beli HP itu yang keluar matanya sipit orangnya. Orang mana? Cina. Padahal lahir di Purwakarta. Kita juga gitu. Kita turunan orang surga. Kapan-kapan bakal masuk surga. Iya, mudah-mudahan keturutan. Ya. Turunan surga begini juga, maka cirinya males-males. Bener, orang surga tuh males-males. Orang pengennya dilayani ya kan, pengen mie ayam datang. Asli Pak, karena kita masih bau surga, jadi males. Ya, jadi kalau rajin itu setan itu. Setan itu rajin-rajin. Ya, kita mah males-males. Ya. Cukup hari ini ya, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.